1317601045 mahasiswa Nutrigenomik Biologi Terapan Universitas Lampung. Di sini saya akan membahas tentang nutrigenomik, yaitu salah satu ilmu yang menjelaskan kenapa pola makan sehat setiap orang bisa berbeda-beda, walaupun sama-sama ingin hidup sehat. Pernah nggak sih kalian ngerasa sudah berusaha makan sehat, tapi tubuh tetap gampang capek atau nggak nyaman? Padahal makanan yang kita makan itu katanya sehat. Nah, lewat video ini aku mau ngajak kalian kenalan dengan nutrigenomik. Karena ternyata sehat itu nggak bisa disamaratakan. Kalau dengar kata nutrigenomik, mungkin kedengarannya ribet ya. Tapi tenang, konsepnya sebenarnya sederhana. Nutrigenomik itu membahas hubungan antara makanan dan gen dalam tubuh kita. Gen inilah yang mengatur cara tubuh kita bekerja. Makanya wajar banget kalau reaksi tubuh kita terhadap makanan itu bisa berbeda-beda. Kalian tahu nggak sih kenapa pola makan itu bisa berbeda? Di sini kita sering salah kaprah. Kita suka membandingkan pola makan kita dengan orang lain. Padahal tubuh kita itu unik. Ada yang sensitif lemak, ada yang sensitif gula, dan ada juga yang sensitif kafein. Jadi, kalau ada orang yang harus lebih jaga makanannya itu bukan lebay, tetapi memang tubuhnya butuh perhatian yang lebih. Nutrigenomik itu penting karena membantu kita mencegah masalah kesehatan sejak awal. Banyak penyakit itu sering muncul sebenarnya pelan-pelan karena seringkali berawal dari pola makanan yang tidak sesuai dengan tubuh kita. Kalau kita makan sesuai dengan kebutuhan tubuh, hidup jadi lebih nyaman, gak gampang capek, dan energi lebih stabil. Kalau kita bahas lebih dalam, nutrigenomik juga berkaitan erat dengan resiko penyakit. Beberapa orang punya gen yang bikin tubuhnya lebih rentan terhadap penyakit tertentu. Misalnya, diabetes, kolesterol tinggi, atau tekanan darah tinggi. Bukan berarti pasti kena ya, tapi artinya tubuh mereka itu butuh perhatian ekstra dari pola makan. Nah, disinilah nutrigenomik berperan. Sekarang coba kalian pikirkan satu hal. Kenapa ada orang yang makan gorengan tiap hari, tapi kelihatannya baik-baik aja? Nah, ada juga yang baru sedikit makan gorengan langsung gak enak badan. Kira-kira kenapa ya? Ternyata itu bukan soal kuat-kuatan, tapi karena cara tubuh memproses makanan itu beda-beda. Dan itu ternyata dipengaruhi oleh gen. Makanya, konsep diet paling sehat di dunia sebenarnya agak menyesatkan kalau dipaksakan ke semua orang. Karena balik lagi, setiap gen orang itu berbeda-beda. Nah, ternyata kalau dibawa ke kehidupan sehari-hari, nutrigenomik itu sebenarnya dekat banget loh sama kita. Misalnya, kenapa sih ada beberapa orang yang lebih fokus kalau sarapan? Tapi ada beberapa orang lainnya justru merasa mual kalau makan pagi. Nih, ada satu lagi. Kenapa ada yang minum kopi jadi produktif? Tapi ada juga yang kalau minum kopi malah ngerasa deg-degan dan susah tidur. Ternyata itu semua merupakan contoh kecil bagaimana tubuh kita memberi respon yang berbeda. Kabar baiknya, kita nggak harus tes genetik yang mahal. Kita bisa mulai dari hal yang paling sederhana dengan merespon tubuh kita sendiri. Tubuh itu sebenarnya pintar, dia selalu kasih sinyal
Tinggal kita sendiri yang mau peka atau tidaknya terhadap tubuh kita sendiri. Lewat video ini, aku mau ngajak kita semua untuk lebih peduli sama tubuh kita sendiri. Hidup sehat itu bukan soal ikut tren, tapi soal memahami yang benar-benar kita butuhkan. Ingat, yang cocok di orang lain belum tentu cocok di kita. Sebagai penutup, nutrigenomik ngajarin kita satu hal yang penting. Makan itu bukan soal kenyang, tetapi soal bagaimana tubuh kita merespons. Yuk, mulai dari sekarang kita lebih peka sama tubuh kita sendiri. Karena hidup sehat itu dimulai dari mengenal diri sendiri. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih sudah menonton, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.